Pemirsa, bagi-bagi jabatan bagi elit relawan juga dinilai sebagai sinyal politik dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya, kelompok relawan loyalis Joko Widodo belakangan mulai merapat ke kubu Prabowo. Pengangkatan dan pemberhentian menteri memang menjadi hak prerogatif Presiden. Namun Presiden juga diminta memperhatikan kinerja pemerintah, terutama menjelang pemilu serentak 2024. Hiruk pikuk pemilu itu tidak boleh mengganggu suasana kerja. Pemilu, pilpres berjalan, tapi kerja tidak terganggu. Jangan sampai mereka justru sibuk ngurusi pemilu. Jangan sibuk berpolitik. Itulah pesan bijak Wakil Presiden kepada Menteri dan Wakil Menteri yang pekan ini dilantik. Dalam masa jabatan yang hanya tersisa 1 tahun 2 bulan, Presiden Joko Widodo rupanya masih saja bagi-bagi jabatan kepada elit relawan. Ada Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi, yang naik pangkat dari Wakil Menteri Desa dan PDT menjadi Menteri Kominfo. Ada pula Paiman Raharjo yang menggantikan posisi Budi Ari sebagai Wamendes PDT. Paiman adalah Ketua Umum Sedulur Jokowi. Padahal sebelumnya, Paiman sudah menduduki kursi empuk sebagai komisaris salah satu BUMN. Joko Widodo juga menunjuk mantan anggota tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, Rosan Roslani, sebagai Wakil Menteri BUMN. Sebelumnya, Rosan juga sudah diganjar jabatan sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat. Pesan Wakil Presiden seakan mewakili kegelisahan konstituen. Analis politik Effendi Ghazali misalnya meragukan bila Budi Aris Setiadi dapat menjalankan tugas negara secara efektif bila masih sibuk memimpin kelompoknya. Dalam pemilu nanti tentunya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memainkan peranan yang penting. Nah, bagaimana kalau itu digabung dengan seorang Ketua Umum Projo misalnya? Salah satu kesibukan Budi Ari 1 tahun belakangan ini adalah menggelar musyawarah rakyat di sejumlah sudut negeri. Tujuannya untuk menjaring sosok baca pres sekaligus unjuk kekuatan politik Presiden Joko Widodo. Setelah hasil musrah tidak mengerucut pada satu nama baca pres, Budi Ari membawa Projo merapat ke kubu Prabowo. Dansa-dansi politik ini tentu cukup menguras energi dan mendekati pilpres nanti beragam manuver politik bakal makin sering terjadi. Namun Budi Ari mengaku akan mendelegasikan tugasnya sebagai Ketua Umum Projo agar dapat fokus bekerja sebagai menteri. Oh enggak, ini akan diserahkan. Jadi kita akan serahkan badan pemenangan pilpres kepada saudara Panel Barus. Nah ini chapter politik Pak Panel Barus. Nanti aja. Pemberian kursi menteri bagi relawan memang cukup mengejutkan. Aksi balas budi Jokowi lewat bagi-bagi kursi tak hanya disoroti publik di dalam negeri. Sorotan juga diberikan media mancanegara, salah satunya The Straits Times asal Singapura. Pemberian kursi menteri bagi Budi dinilai sebagai unjuk kekuatan Joko Widodo dalam cawe-cawe politik menjelang pilpres, yaitu sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto. Bersama relawan khususnya Projo dalam konteks tadi bahwa Pak Jokowi unjuk kekuatan bahwa masih kuat, masih punya pendukung dan bisa jadi pendukung-pendukungnya itu dimobilisasi dalam konteks untuk bisa mengendorse bahkan mendukung capres-cawapres tertentu di Pilpres nanti 2024. Namun Budi Ari membantah pengangkatan dirinya sebagai menteri terkait dengan mendukung sosok capres tertentu dalam Pilpres 2024. Bahwa orang berspekulasi, menganalisa, berpersepsi, itu kan hak setiap warga bangsa. Ada yang bilang kita sudah mendukung calon tertentu atau sudah memberikan dukungan pada calon tertentu, itu hak mereka gitu. Tapi yang pasti sampai hari ini Projo belum menentukan mendukung salah satu capres tertentu. Kita tegak lurus tunggu perintah Pak Jokowi. Sekjen PDIP menyatakan tidak mempermasalahkan pemberian kursi menteri kepada elit relawan. Ya relawan kan juga rakyat Indonesia, jadi semua rakyat Indonesia itu apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan Presiden Jokowi
dan oleh Presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya tentu saja ya PD Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden. Namun analis politik menilai dalam reshuffle kali ini, Joko Widodo menegaskan kembali sikap politiknya yang berhadapan dengan otoritas di PDI Perjuangan. Reshuffle pada momentum kali ini sebenarnya lebih Prabowo heavy daripada kemudian memberikan dukungan secara terbuka kepada konteks tim pemenangan dari Ganjar Pranowo. Kita masih ingat kritik tajam Hasto Kristianto saat mengomentari pertemuan Projo dengan tim sukses Prabowo beberapa waktu lalu. Saat itu, Hasto menyebut Projo sebagai salah satu kelompok relawan yang inkonsisten. Jika sekarang Ketua Umum Projo justru mendapat kursi menteri, tak sulit menyimpulkan seperti apa relasi PDIP dan Presiden Jokowi. Yang kemarin menyatakan dukungan di luar pada Pak Ganjar itu memang menunjukkan dukungan yang sifatnya track record-nya itu fluktuatif, berubah-ubah. Dulu mau membubarkan, akhirnya nggak jadi, menolak Pak Prabowo jadi menteri, akhirnya tidak jadi.